Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ibu Listiani Indraning Tias, biasa dipanggil dengan Ibu Listi. Nah, anak-anak, untuk satu semester ini, insya Allah Ibu yang akan mengajarkan kalian untuk materi pelajaran matematika. Karena di masa sekarang yang dibilangnya sudah new normal, otomatis belajar juga harus new normal. Jadi selama pelajaran matematika, insya Allah selain dengan menggunakan Zoom meeting, Ibu juga akan memberikan video pembelajaran yang akan Ibu berikan berupa link. Nanti kalian bisa mengakses video pembelajaran tersebut seperti itu. Atau mungkin bisa Ibu share videonya di YouTube. Jadi kalian bisa secara terus-menerus mengakses video pembelajaran. Kalaupun ingin bertanya, silahkan bisa bertanya dengan Ibu melalui Google Classroom atau kalau misalnya sudah punya nomor Ibu bisa lewat WhatsApp Ibu. Nah, untuk yang sekarang sebelumnya gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat untuk belajar karena belajar matematika sebenarnya itu mudah. Jadi kalian harus berpikir kalau belajar matematika itu mudah. Tenang aja kalau mudah. Dan insya Allah akan dijelaskan sampai kalian bisa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan setelah video pembelajaran ini diberikan, bisa langsung bertanya kepada Ibu ataupun melalui Google Classroom dan WhatsApp. Oke, untuk pertemuan yang pertama, semua materi Ibu ambil dari buku kalian masing-masing, yaitu dari buku matematika kelas 5. Bab pertama itu tentang pecahan. Di sini sama saja ya, operasi hitung pecahan atau pecahan. Nah, ini nama Ibu Listiani Indraning Tias untuk pelajaran matematika kelas 5, jadi 51, 52, 53 dapat semua seperti ini. Lanjut. Ini tampilan kedua nanti di sini ada menu, lalu ada tujuan pembelajaran, ada pecahan, desimal, dan persen, lalu ada penjumlahan pecahan, ada pengurangan pecahan, ada perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan yang terakhir adalah pecahan dalam perbandingan atau masalah pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah semuanya akan diadakan kuis seperti itu. Lalu kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Kalian bisa klik di tujuan pembelajaran. Klik saja. Tujuan pembelajarannya itu adalah pertama, peserta didik diharapkan dapat mengetahui bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang kedua, menyelesaikan pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang ketiga, memahami operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Lalu ada menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Lalu ada menyelesaikan perkalian pembagian pecahan bilangan bulat. Dan yang terakhir ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, khusus di materi yang sekarang hanya berfokus pada di poin yang pertama, yaitu mengetahui bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen, lalu bagaimana cara menyelesaikan pecahan tersebut. Kalau sudah, kalian bisa klik di salah satu dari dua gambar ini, di mana di bagian sini kalau dia kursornya sudah membentuk sebuah jari, tinggal klik, lalu kalian akan dikembalikan ke menu. Setelah itu, karena kita fokusnya di materi yang pertama, klik di bagian pecahan, desimal, dan persen.
Nah, di sini coba kita amati dahulu ya. Mari amati. Di sini ada 2 orang sahabat. Mereka membawa melon tapi tidak utuh. Di sini bisa dibaca bersama, Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Benny membawa melon 1/2 bagian. Lalu, manakah yang disebut dengan bilangan pecahan pada 2 kalimat di atas? Coba kalian tebak, yang manakah yang dibilang pecahan atau bilangan pecahan? Sudah dijawab? Sudah tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 1/8 dan 1/2. Atau kalau 1/2 itu bisa dibilang setengah. Yap. Lanjut. Karena sudah tahu tadi bentuk pecahan, di sini ada pengertian dari bilangan pecahan. Pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari 1 angka pembilang dan 1 angka penyebut. Jadi pembilang per penyebut, seperti itu. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari angka 1 ini merupakan bilangan bulat. Angka 2/3 di sini merupakan bilangan pecahan. Jadi bacanya itu 1, 2/3. Garis tengah yang di sini itu dibaca per. Oke. Lanjut, pengertian bilangan pecahan. Yang selanjutnya ada desimal. Desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dalam bentuk koma. Kalau di bahasa Indonesia, koma itu sebagai pemisah antara satu kata dengan kata yang lainnya. Tapi kalau di matematika, koma di sini menandakan bahwa suatu bilangan tersebut adalah bilangan pecahan desimal, yaitu bilangan pecahan dengan bilangan penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya yang merupakan kelipatan 10. Contohnya seperti ini. Per 10 di sini bacanya 7/10 atau desimalnya sama dengan 0,7. Per 100 berarti di sini 25/100 atau sama dengan 0,25. Yang ketiga ada per 1000, yaitu 300/1000 atau sama dengan 0,3. Jadi untuk per 10 kita lihat di sini. Karena per 10 angka 0 di 10 hanya 1, berarti untuk bilangan desimalnya hanya 1 angka di belakang koma, yaitu angka 7. Untuk per 100, karena 100 ini memiliki 2 angka 0, makanya di sini ditulis desimalnya 0,25 karena 25 di sini 2 angka di belakang koma. Untuk per 1000 itu ada 3 angka 0. Berarti untuk desimalnya 0,300 karena di sini ada 300, ada 02 di sini. Boleh dituliskan di sini 00 lagi, boleh juga tidak, asalkan ada 3 angka di belakang koma. Seperti itu. Lalu yang keempat ada persen. Persen adalah bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100. Jadi per 100 ini merupakan persen. Contohnya 5% sama dengan untuk simbolnya seperti ini persen, bacaannya persen, yaitu sama dengan 5/100. Seperti itu. Paham ya semua? Kalau tidak paham bisa bertanya di
Google Classroom atau di WhatsApp juga, seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan biasa seperti ini. Jadi hanya berupa pembilang per penyebut, yaitu di sini bacanya 1/2. Oke. Yang kedua tadi pecahan campuran. Di sini dibacanya 1/2/3. Lalu ada lagi desimal, yaitu 0,5 atau dalam bentuk pecahannya 5/10. Yang terakhir persen, yaitu ini dibacanya 30%, sama dengan 30/100. Lanjut. Kalau sudah, coba kalian tuliskan. Kita coba ya, mari kita mencoba. Jadi nanti kalian tuliskan di buku latihan kalian. Yang pertama itu, tuliskan 3 bilangan pecahan biasa, angkanya berapapun. Yang penting bentuknya itu merupakan pecahan biasa. Yang kedua, tolong dituliskan juga 3 bilangan pecahan campuran. Bentuk bilangan pecahan campuran berarti ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahan biasa. Yang ketiga, 2 bilangan desimal. Berarti kalau bilangan desimal itu bilangan yang memiliki tanda koma. Yang keempat, 2 bilangan persen. Berarti bilangan persen yang memiliki tanda persen. Kalau sudah, bukti pengerjaannya dapat dikirim foto via WhatsApp atau kalian bisa kirim linknya melalui Google Drive. Bisa apapun. Dan jangan lupa diberi nama. Jadi tulis dulu nama, kelas, lalu jawaban dari soal. Ya, ingat harus dengan nama supaya dikoreksinya gampang. Kalau sudah, materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Umumnya, pecahan campuran itu terdiri dari A, B per C. A di sini adalah bilangan bulat, B di sini adalah sebagai pembilang, dan C di sini sebagai penyebut. Kalau diubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa, maka cara yang termudah adalah kalian mengalihkan bilangan bulatnya atau A dikali dengan C atau penyebut, hasil kali penyebut dan bilangan bulat tersebut ditambah dengan pembilang atau B per C, karena penyebutnya tidak akan berubah atau tetap, yaitu C, sebuah angka. Nah, kita beralih ke contoh. Ubahlah pecahan 2/4/5 dan 3/1/2 menjadi pecahan biasa. Yang pertama, ada 2/4/5. Berarti yang harus kalian lakukan lebih dahulu yaitu mengalihkan bilangan bulat yang di sini, 2, dikalikan dengan penyebut yaitu 2 dikali 5, diberikan tanda dalam kurung karena mereka harus dikerjakan lebih dahulu, lalu ditambah 4/5. Berarti hasilnya itu sama dengan 2 kali 5, 10, ditambah 4/5, sama dengan 14/5. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, bisa langsung kasih komentar di Google Classroom. Yang kedua, ada 3/1/2, yaitu sama dengan kita kalikan bilangan bulat dengan penyebut, yaitu 3 dikali 2, hasilnya ditambah 1, jadi jadinya 6 ditambah 1/2, karena penyebutnya tetap 2, jadi sama dengan 6 tambah 1, 7/2. Mudah kan? Sangat mudah. Jadi kalian bisa mencoba berbagai angka.
Kalau sudah, lalu ada mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang cara pertama yaitu adalah mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Jadi semua penyebutnya diubah menjadi per 10, per 100, ataupun per 1000. Tergantung pada kebutuhan di soalnya. Yang yaitu kita bisa lihat di sini kalau per 10 ada 1/5 sama dengan 1/5 karena dia di sini ada pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Jadi pembilang dan penyebut tidak boleh dikalikan dengan angka yang berbeda. Kalau atasnya dikali 2, bawahnya pun dikali 2. Tapi di sini kita hanya berpatokan dengan penyebut. Jadi penyebutnya itu harus 10 atau tidak 100 ataupun 1000. Karena di sini bilangannya 5 itu lebih dekat ke 10. Oh, ternyata 5 itu ada loh kelipatannya yang menghasilkan 10, yaitu 5 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Maka dari itu dihasilkan 1 dikali 2 sama dengan 2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu didapatlah 2/10. 2/10 diubah ke desimal jadinya gimana? 2-nya kamu tulis di sini. Kenapa 0,2? Karena 2 di sini angkanya lebih kecil dari 10. Dan di sini 10 nolnya hanya 1, berarti hanya satu angka yang di belakang koma. Jadi hasilnya 2/10 sama dengan 0,2. Seperti itu. Lalu yang kedua ada per 100. Per 100 di sini ada 5/20. Ternyata untuk menjadikan penyebutnya 10, 100, atau 1000, 20 itu lebih dekat ke 100. Karena kalau 10 itu angkanya lebih kecil dari 20. Kalau 1000 itu terlalu banyak. Maka dari itu dipilihlah angka 100 karena lebih dekat menuju 100. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil 100 dari 20? Oh, ternyata 20 harus dikalikan dengan 5. Kalau penyebutnya sudah dikalikan dengan 5, maka pembilangnya pun harus dikalikan 5. Untuk itu didapatlah hasilnya. 5 kali 5 sama dengan 25, per 20 dikali 5 sama dengan per 100. Dan bentuk desimalnya adalah 0,25. Jadi, untuk bilangan desimal di sini, angka 0 di sini berlaku kalau pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebut. Seperti itu. Yang terakhir ada per 1000. Berarti kalau kita punya angka 1/8 sama dengan 1/8-nya, kita patokannya per 1000. Otomatis 8 ini harus jadi 1000. Bagaimana caranya supaya 8 ini menjadi 1000? 8 harus dikalikan dengan 125. Kalau penyebut ingat ya, kalau penyebut sudah dikalikan dengan angka 125, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 125. Jadi, hasilnya adalah 1 dikali 125 sama dengan 125, per 8 dikali 125 sama dengan 1000. Kita lihat di sini, karena 125 di sini ada 3 angka, otomatis hasilnya 0,125. Dan kalian harus membedakan ya cara membacanya. Untuk tanpa desimal atau bilangan bulat biasa, ini dibacanya 125. Tapi kalau sudah berbentuk bilangan desimal, dibacanya per satu angka, yaitu 0,125. Seperti itu. Untuk membedakan kalau dia itu bilangan bulat atau bilangan desimal. Di sini nanti kalian bisa juga dapat penjelasannya kenapa penyebutnya itu 5 diubah menjadi 10 karena per 10, karena 5 dikali 2. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama agar menghasilkan menyebut 10, 100, atau 1000. Seperti itu. Bisa kalian pelajari lagi sendiri kalau kalian masih belum paham dan berulang-ulang.
Cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembilang dibagi dengan penyebut. Caranya seperti ini. Pertama kita punya angka 3/4. Jadi sama dengan bentukannya seperti ini. Ini tanda bagi. Namanya tanda bagi. Biasa banyak yang bilang tanda bagi pistol, banyak yang bilang tanda bagi biasa, ada yang bilang pembagian bersusun. Jadi angka pembilang atau angka 3 di sini berada di dalam pembagi. Per 4 berarti ininya per itu diubah jadi pembagian pistol. 4 penyebutnya berada di luar atau di sisi kiri pembaginya. Seperti ini penjelasannya. Tuliskan penyebut di luar atau sisi kiri lambang pembagi dan pembilang di dalam atau sisi kanan lambang pembagi. Seperti itu. Kalau sudah, kita hitung. Karena di sini nilainya 3 di sini lebih kecil dari 4, maka 3 dibagi 4 sama dengan 0. Karena tidak ada yang bisa. Pasti akan kurang. Kalau kalian sudah menuliskan 0 di sini, kalian tuliskan juga 0 di sini. Lalu harus ingat beri tanda koma. Di sini titik ya. Sebenarnya sama aja mau koma atau titik, tapi kita sepakatkan pakainya koma saja. Karena di sini ibu mendapatkan dari sumbernya titik, ya tidak masalah. Tapi kalian harus menggunakan tanda koma seperti ini karena yang diminta dari pengertian di awal itu tanda koma. Jadi mohon maaf kalau berbeda di sini. Di sini ada penjelasannya juga. Tulis 0, lalu tanda desimal atau tanda koma jika nilai ya, pembilang lebih kecil dari penyebut. Seperti itu. Karena nilai 3 lebih kecil dari 4, pembilangnya di sini lebih kecil dari penyebut ya, maka di sini tuliskan angka 0, seperti itu. Kalau angkanya lebih dari angka pembilangnya lebih dari penyebut, ya bisa berapapun. Entah dia bisa 2 kali lipatnya, ditulisnya 2, bisa 3 kali lipatnya ditulisnya 3, atau mungkin cuma lebihnya cuma 1. Ya bisa dituliskan 1. Kalau sudah, kalian bisa di sini menuliskan, karena di sini sudah ada 3, 0 atau 30, berarti kalian harus membagi 30 dibagi 4 sama dengan 7. 7-nya ditaruh di sini di atas. Hasil 7 dikali 4-nya 28 ditaruh di bawah. Lalu karena pembagian 30 dikurangi dengan 28. Hasilnya 2. Karena di sini masih ada sisa 2, kalian tambahkan 0 di sebelah 0 yang sebelumnya, lalu kalian turunkan ke bawah. Jadinya sekarang kalian punya 20. Lalu kalian bagi lagi. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Tulis lagi di sini 20 hasilnya. Kalau sudah, kalian kurangkan lagi sampai kalian mendapatkan hasilnya 0. Maka bentuk desimal dari 3/4 itu sama dengan 0,75. Boleh pakai cara yang menurut kalian lebih mudah. Boleh cara pertama, boleh cara kedua. Seperti itu. Kalau sudah, mari kita latihan soal. Untuk yang pertama, let's do it. Kegiatan 1. Kegiatan 1 di sini untuk A, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 5/6/7. Yang kedua, 91/8. Untuk poin B, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Yang pertama, nomor 3 yaitu 2/5. Yang keempat, 3/8. Yang kelima, 4/3/5. Untuk caranya, kalian bisa melihat lagi dari penjelasan yang Ibu berikan sebelumnya. Untuk pecahan desimal pun seperti itu. Kalau masih ada kendala,
boleh ditanyakan atau berkomentar di kolom atau di forum Google Classroom. Kalau sudah, kalian kerjakan latihan tersebut di buku latihan kalian masing-masing. Untuk dalam video pembelajaran ini, sebaiknya kalian pause dulu sampai sini. Ibu beri waktu sekitar 10-15 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai mengerjakan, boleh langsung kalian pindah ke slide berikutnya, yaitu yuk kita cek latihan soalnya. Yang pertama untuk kegiatan 1. Masih ingat ya, bentuk pecahan desimal itu A, B per C. A di sini bilangan bulat, B di sini sebagai pembilang, C di sini sebagai penyebut. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan cara mengalihkan bilangan bulat dikali penyebut, yaitu A dikali C, ditambah dengan pembilang atau B per C. Jadi penyebutnya di sini tetap C, tetap sama. Kalau penyebutnya per 2, berarti tetap per 2. Kalau penyebutnya per 5, berarti tetap per 5. Masuk ke soal. Pecahannya 5, 6 per 7. Berarti 5 dikali 7 ditambah 6 per 7. Hasilnya 35 ditambah 6 per 7 sama dengan 41 per 7. Selesai. Semudah itu? Gampang. Yang kedua, kalau kita ubah pecahan biasa berikut menjadi desimal. Di sini kita punya 3 per 8. Berarti kita fokusnya dengan si penyebut. Penyebutnya harus dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Karena di sini 8, seperti contoh soal di depan, jadi kita kalikan 8 dengan 125. Kalau si 8 ini sudah dikalikan dengan 125, otomatis pembilangnya juga yaitu 3 dikalikan dengan 125. Sama dengan 375 per 1000. Seperti itu. Sampai sini? Karena di sini Ibu hanya memberikan contoh penjelasan untuk 2 nomor saja. Untuk 3 nomor selanjutnya bisa dikerjakan dengan mandiri atau dibimbing dengan orang tua kalian masing-masing. Kalau di pecahan desimalnya berarti kita ubah nih. Ini ada 375. 375 itu ada 3 angka. Per 1000 juga nolnya ada 3 angka. Otomatis bentuk desimalnya adalah 0,375 karena 375 ini ada 3 angka di belakang koma. Seperti itu. Kalau sudah, kita beri kesimpulan. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini yaitu pertama, pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut dengan bentuk umumnya pembilang per penyebut atau di sini disimbolkan dengan B per C. Yang kedua, pecahan campuran yaitu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bentuk umumnya A, B per C. Yang terakhir, pecahan desimal yaitu bilangan pecahan yang ditulis dalam bentuk koma. Jadi kalau ada bilangan yang memiliki tanda koma, berarti bilangan tersebut disebut bilangan desimal. Seperti itu. Kalau sudah, are you ready? Let's do it again. Supaya kalian lebih bisa memahami apa yang telah dipelajari sebelumnya, ada baiknya kita mengerjakan soal kembali. Jadi untuk setiap pertemuan ini, insya Allah akan selalu diberikan tugas atau kuis. Jadi kuis tersebut bisa langsung dikumpulkan pada hari itu juga atau tidak bisa diberikan maksimal itu H+3 setelah materi atau media pembelajaran ini diberikan kepada kalian semua.
Di sini perintahnya adalah ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Yang pertama ada 2/5, 3/4, 5/8, 4/5, 7/8. Lalu ada 6/10, 12/20, 15/25, 21/4, dan terakhir 4, 3/5. Tolong baca baik-baik perintahnya, yaitu ubahlah pecahan di bawah ini menjadi pecahan desimal. Berarti all of them itu harus diubah menjadi pecahan desimal. Seperti itu. Jadi di sini semuanya harus bentuk desimal. Bentuk desimal itu apa? Bilangan pecahan yang memiliki tanda koma. Seperti itu. Remember, mistakes are proof that you are trying. Jadi maksudnya kalian harus ingat, walaupun kalian salah, tapi setidaknya itu sudah menunjukkan kalau kalian sudah mencoba. Jadi kalau di matematika itu, salah benar tidak masalah. Malah kalau kalian salah lebih dulu, jadi kalian setelah itu bisa memperbaiki kesalahan kalian. Jadi keep trying and always trying. Seperti itu. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum dipahami, boleh kirim komentar ataupun bertanya via WhatsApp ke Ibu. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.